Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Ketika Bejana Itu Rusak Tetapi Tidak Dibuang. Dulu saya pernah bertanya dalam hati, kenapa ya Tuhan menghancurkan bejana yang sedang dibentuknya? Kalau Dia memang Maha Kuasa, kenapa tidak dari awal saja membuatnya bagus? Lalu saya menemukan jawabannya di Yeremia 18 dan Roma 9. Ternyata bukan Tuhan yang membuat bejana itu rusak, melainkan tanah liatnya sendiri yang memilih berjalan di luar kehendaknya. Itu mengejutkan saya, tetapi juga memberi pengharapan, karena sekalipun rusak, tukang periuk tidak membuang tanah liat itu. Ia membentuknya ulang menjadi bejana lain. Mungkin bukan seperti rencana awal, tetapi tetap berguna. Roma 9 ayat 21 berkata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama, yang satu menjadi bejana untuk dipakai secara terhormat dan yang lain untuk dipakai secara biasa? Paulus mengutip kisah Yeremia untuk menjelaskan konsep penting. Tuhan punya hak penuh atas hidup kita, tetapi Tuhan tidak bertindak semena-mena. Ia tidak memaksa siapapun, justru Ia sabar, sangat sabar. Dalam Yeremia 18, ketika tanah liat rusak, sang tukang periuk, gambaran Tuhan, tidak serta-merta menghancurkannya. Ia membentuk ulang. Apa yang rusak bisa dipulihkan, apa yang cacat tetap bisa berguna di tangan Tuhan. Kesalahan sering terjadi ketika kita membaca ayat seperti Roma 9 ayat 22 dan mengira bahwa Tuhan menciptakan sebagian orang untuk dihancurkan. Tetapi perhatikan baik-baik, tanah liat rusak bukan karena kesalahan si tukang periuk, tetapi karena tanah liatnya sendiri. Tuhan menahan dengan sangat sabar terhadap bejana-bejana kemurkaan, Roma 9 ayat 22, dan bahkan kepada bangsa yang sudah ditetapkan akan dihukum, Tuhan masih membuka pintu pemulihan jika mereka bertobat. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Ini menunjukkan bahwa free will, kehendak bebas manusia, sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan tidak memaksakan kasih-Nya, tidak memaksakan pertobatan. Dia menawarkan, mengetuk, menunggu dengan kesabaran yang luar biasa. Saya teringat kisah Firaun dalam kitab Keluaran. Banyak yang mengira Tuhan yang mengeraskan hati Firaun sejak awal. Tetapi sebenarnya Firaunlah yang berulang kali menolak Tuhan. Baru setelah berkali-kali kesempatan ditolak, Tuhan mengokohkan keputusan Firaun sendiri. Hanya setelah itu Firaun menjadi bejana kemurkaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kemenangan umatnya. Begitulah cara Tuhan bekerja. Yang rusak tidak langsung dibuang, yang memberontak tetap diberi kesempatan. Betapa penghiburannya ini bagi kita. Mungkin
kita pernah merasa seperti tanah liat yang rusak karena keputusan kita yang salah, dosa, atau luka masa lalu. Tetapi di tangan Tuhan tidak ada tanah liat yang terlalu rusak untuk dibentuk ulang. Dia bisa membentuk kita menjadi bejana baru, bukan seperti rencana awal mungkin, tetapi tetap berguna, indah, dan mulia, asalkan kita mau kembali dan menyerahkan diri kita kepada Sang Tukang Periuk. Jadi, jangan menyerah pada diri kita sendiri. Kalau Tuhan belum menyerah, kenapa kita harus menyerah? Mari kita menjadi tanah liat yang lembut di tangannya, yang bersedia dibentuk, diubah, dan dipakai. Sebab hanya di dalam tangannya hidup kita menemukan tujuan sejatinya. Seruput kopi cantik kita sambil direnungkan. Di tangan Tuhan tidak ada bejana yang sia-sia. Siap dibentuk dan dipakai olehnya, yuk. We are product of our past, but we don't have to be prisoners of it. Quote dari Rick Warren, kita memang terbentuk oleh masa lalu, tetapi kita tidak harus terpenjara olehnya. Quote dari Rick Warren. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.